Halo guys, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan maaf, ini masih di OI data. Nah, ini dia chartnya teman-teman. Tuh, jadi sebenarnya ya kalau kita perhatikan untuk yang kemarin, ini saya sambil lap kacamata dulu ya sebentar ya. Ini jadi kalau kita perhatikan kemarin kan gold itu berada di range harga 3023 ya sampai 3026 dengan area supportnya. Kemudian untuk resistennya itu ada di 3034 sampai 3037 gitu. Nah, ini kan range yang sebenarnya uh, range support ya dari New ATH dia teman-teman gitu. Dan saat ini pun kalau kita perhatikan ya sebenarnya untuk gold sendiri ya dia sudah sempat meluncur turun ke harga 3000 yang dimana kita juga sudah bahas di video weekly di video hari Jumat kemarin ya. Video hari Jumat kemarin kalau emang ada potensi dia untuk turun, dan memang selama 1 minggu kemarin ya untuk mulai dari harga TH di 3055 ya, itu kan di atas 350 kan udah nggak ada yang beli lagi tuh dari open interest data. Kalau kalian perhatikan ya update-nya itu kan, kalau kalian mau lihat untuk update-nya itu OI data itu ada di YouTube ya, sama di Telegram itu kalian boleh cek. Scroll aja ke atas untuk Telegram, dan kalau untuk YouTube kalian tonton aja video selama 1 minggu terakhir ini ya. Kalau kita katakan di sana tuh sebenarnya di 3050 sampai 3055 itu tuh nggak ada yang mau beli lagi, kosong. Itu bahkan sempat saya bahas di video hari Jumat kemarin teman-teman gitu. Nah, untuk hari ini datanya kan ini ke weekly ya. Nah, sebenarnya ini udah ada lagi nih datanya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, yang tanggal 21 kemarin. Nah, ini kalau kita lihat di 350 ya ke atas ini tuh agak kosong datanya gitu. Artinya memang mereka udah nggak mau beli lagi, dan memang potensi untuk turun teman-teman gitu kan. Kemarin opennya di 3045 ya, sempat turun ke harga 3000 ya. Ini memang sesuai dengan target dari open interest data yaitu 3000. Habis itu dia membal balik lagi dan saat ini closing di 320-an teman-teman gitu. Jadi congrats untuk kalian yang memang sudah dapat sell ya berdasarkan open interest data, dan memang OI data ini sudah berkali-kali juga kita pakai dan kita gunakan. Selama ini sih saya udah pakai, cuma memang baru saya mulai blow up ya, atau fokuskan untuk memperkenalkan kalian data ini tuh di dalam 2024 akhir ini teman-teman gitu. Dan sangat-sangat terbantu sekali ketika XAUUSD membuat new ATH terus menerus ya, kita trade dengan data ini pun cukup akurat gitu teman-teman gitu loh ya. Gitu kemarin juga sudah oke, dan puji Tuhan untuk yang learning center ya, kemarin juga mereka pada dapat buy volume 3000 dan juga dapat sell sampai 3000-an teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mau cek lagi ya. Jadi ini untuk mapping, ini mapping baru sebenarnya, ini baru saya bikin kemarin pada saat hari Jumat ya. Cuma memang kalau yang kemarin kan begini mappingnya gitu. Tuh, ini untuk mapping yang kemarin ya. Nah, saat ini posisi harga itu dia sudah breakout support ya. Ini kalau kita lihat dari time frame besar ya, ini untuk time frame besar, ini untuk time frame kecil atau intraday yang dia teman-teman. Nah, ini untuk yang time frame besar. Nah, ini kalau kalian lihat nih ya, kita ada gambar pola HNS ya. 1 2 3. Oke, ini HNS-nya seperti ini teman-teman gitu. Lalu dia turun ya, breakout ke harga 3000 target dari open interest data gitu. After that dia naik lagi, dan saat ini pun posisi dia memang sudah breakout dari area support ini ya. Ini sekarang udah bukan support lagi, ini berubah jadi resisten. Dan selama dia ngebreak patokan itu ada 37 ya, yang nggak ngebreak 37 itu masih ada potensi dia untuk bikin laju penurunan lagi ke area support yang di bawahnya sini, itu di 3000 atau 2995 sampai 2982. Ini ada next targetnya dia teman-teman gitu. Nah, ini saya karena ini memang untuk yang daily ya, mapping daily. Nah, ini kalau kita lihat daily sama 4 hours khusus ya, ini untuk khusus 4 hours punya mapping. Jadi saya buat untuk yang intraday lagi. Nah, ini untuk mapping intraday. Jadi intraday ini masuk ke dalam kategori watch zone ya, ini kategori watch zone. Kemudian ini masuk kategori resisten ya, ini resisten dia.
Lalu posisi ini resisten ATH gitu teman-teman. Nah, kemudian ini support minor ya. Lalu ini support support 3000 ya, atau mungkin kita bisa sebut sebagai support intraday sini. Kalau kita mau bikin support daily juga belum tentu gitu. Oke, ini untuk area-areanya. Dan yang untuk intraday, kalau dia sudah break di atas 26 ya, artinya dia memang balik lagi ke area HNS ini ya. Dia berpotensi untuk masuk ke resistensi ini. Teman-teman mendingan kalian tunggu di sini aja. Kalau dia udah break 26, itu tunggu di 34 sampai 37 kalau mau sell gitu. Kalau dia break tadi 26 gitu. Oke. Break 26 mendingan mau sell tunggu di sini amannya. Atau kalau memang harga nggak nyampe sini ya, kalian tunggu dia breakout turun lagi aja gitu. Tunggu dia breakout 26 lagi, retest 26, baru kalian sell lagi. Targetnya ya 20 sampai 14, oke. Dan lowest pointnya itu di sini ya, 3000 sampai 2993 gitu ya. Jadi itu skenario nya gitu teman-teman. Nah, kalau dia udah break ya di atas ini ya 37, udah kalian cari buy aja pokoknya. Ini cari buy aja, target 45 sampai 53, potensi ke sini gitu. Jadi ini resisten memang bukan sekedar resisten walaupun dia minor ya, tapi ini kubu bawah. Oke. Nah, ini kubu atas. Jadi kalau udah di atas 37 itu dia udah main ke kubu atas, yaitu adalah resisten ATH-nya dia gitu. Itu adalah skenario-nya. Jadi kalau kalian masih tanya skenario di YouTube ya, di kolom komentar, berarti kalian belum menyimak video ini dengan sampai akhir, atau menyimaknya itu dipotong-potong, di skip-skip teman-teman gitu. Nah, ini untuk skenario secara apa? Secara technical analysis gitu. Sekarang kita mau mau lihat dulu nih skenario dari OI sama COT. Nah, COT dulu. Kalau dari COT ya, rekapannya itu kita perhatikan di sini. Nah, ini untuk COT sendiri kalau kita lihat ya, ini dia ada sedikit kenaikan dari penurunan, stagnan. Nah, ini udah mulai naik lagi, terus net position juga udah naik lagi ya. Nah, ini shortnya itu minus 286, sedangkan untuk longnya itu 15 ya, surplus 15972 gitu. Dan ini artinya kalau kita perhatikan memang terjadi akumulasi buyer ya, atau surplus, dan ini membuat bias dari gold ya sendiri itu bullish teman-teman gitu. Nah, ini bullish bias dari gold itu sendiri. Kenapa? Karena dari long position itu ada edge on ya sebesar 15.000 ya. Kemudian untuk short pengurangan ya, shortnya ada pengurangan sebesar 286 gitu. Jadi sebenarnya si seller ini nggak banyak dicabut posisinya, tapi edge position untuk long atau posisi dia bullishnya itu cukup banyak gitu teman-teman ya gitu. Oke, jadi memang secara bias ya untuk gold masih bullish gitu. Itu kalau dari COT. Nah, kalau dari OI, ya ini kita lihat dulu. OI kan udah update nih, ini untuk yang DTE ya. Nah, kita lihat dulu untuk harga closing hari ini kan, yang minggu kemarin, di hari Jumat itu kan di closing itu 2023. Nah, 2023 berarti lebih dekat ke 2025 gitu. Oke, 2025 mana? 3025 ya, 3025 ini. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ya harga closing. Ini harga closingnya. Kemudian ini sebenarnya range akumulasi nih ya. Dari 330 sampai 315 ini range akumulasinya dia. Kemudian ada lagi itu di 305 ya sampai 3005 sampai 3000 ya. Ini target rendahnya dia. Satu. Kemudian di bawahnya ini 2990 ya. Ini 2. Lalu ada lagi itu di sini ya. 2975 2970 di 3. Lalu nih ada the last is 2450 2950 sampai 2945. Ini 4. Ekstrim ya, dari harga 3025 itu bisa lanjut turun. Kalau dia break 3000 itu lanjut ke
Sini extremely bisa turun ke 2950 sampai 2945. Itu ekstrimnya. Gitu. Kalau di atasnya itu masih ada 3045, 350 ya. Kemudian ada 365, 370 ya. Ini dua. Jadi dia masih bisa naik 1 2 ya. Dua level ini ya, 366, 3065, 3070. Ini untuk akumulasi ATH-nya dia di 3650, 3065 sampai 3070. Susah bener sih ngomongnya. Itu teman-teman. Oke, ini saya screenshot, nanti saya bagikan ke kalian. Nah, berarti sekarang skenario-nya apa, Bang? Nah, sekarang karena skenario-nya juga posisinya ada charts ya di sini ya untuk intraday. Jadi skenario masih bearish atau sell sampai kurang lebih dia break dari sini ya. Ingat, break dari sini kalian jangan cari sell lagi gitu. Mendingan tunggu kalau mau sell di sini lagi gitu. Oke, jadi break 37 ya, itu better cari posisi buy dengan target 45 sampai 53 gitu teman-teman, atau bahkan bisa 60 sampai 70. 65 sampai 70 tadi ya dari target open interest datanya gitu teman-teman. Lalu selama di bawah 3026 di area sini ini posisi sell pertama ya, atau resistance pertama yang memang kalau kita mau cari rekomendasi sell masih oke di sini ya. Terus sell zone kedua itu di sini. Ini sell zone pertama, sell zone kedua gitu. Oke. Ini berarti high risk, ini medium risk, ini low risk, tapi potensinya bisa tembus ATH juga gitu teman-teman. Ya, jadi itu soalnya memang kalau kita lihat kan dari bullish, masih bullish ya untuk COT ya gitu. Jadi paling kalau kita cari sell pun ya cuma nutup sampai sini, minus support atau bahkan ke 3000 untuk dites lagi. After that dia akan naik lagi gitu teman-teman. 3000 ke bawah itu udah mainnya itu di ranah yang area breakout ya, di sini breakout zone-nya dia. Nah, ini 53, 55 sampai 50-an gitu. Nah, ini adalah level breakout-nya dia gitu teman-teman. Yang ini ya. Gitu. Oke, jadi 3000 ke bawah udah masuk moncong ke sini gitu. Sama tadi ada sedikit 70 ya, 70 75 gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang saya sampaikan ke kalian ya. Nanti ini kalau kita lihat juga ini ada support sedikit ya, support di range harga 2982 sampai 2976. Nah, ini support intraday aja. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan ke kalian ya. Nanti kalau untuk news kita akan bahas, saya akan posting aja di Telegram channel ya, jadi stay tune aja. Terima kasih dan sampai jumpa pada next video update.